Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu ya. Gimana untuk liburan semester yang kemarin? Apakah menyenangkan ataukah tidak gembira? Nah, kalau misalkan kita lanjut lagi sekarang, karena sekarang kita menggunakan daring ya, Bapak akan menjelaskan materi yang sekarang. Sebelum ke menjelaskan materi sekarang, jangan lupa jaga kesehatan, sehat selalu, dan menggunakan masker dan jaga jarak. Semoga kalian sehat semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke semester kemarin. Kita sudah semester kemarin kan sudah mengenai rapor. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi sekarang. Nah, silakan dipahami video-video berikut ini. Nah, kita lanjut. Ini ada media pembelajaran untuk kelas 8. Untuk materi sekarang itu adalah teorema Pythagoras. Nah, sekarang silakan dipahami untuk materi sekarang. Untuk peta konsep, kita ambil untuk mendefinisikan dulu ya. Sebelum ini kita definisikan dulu. Setelah mendefinisikan, berarti kita ambil adalah pembuktian. Setelah pembuktian, berarti yang selanjutnya adalah Pythagoras, sifat istimewa, dan pemecahan masalah. Nah, di sini pemecahan masalahnya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk observasi. Untuk observasi, silakan coba diamati untuk gambar tersebut. Seorang tentara sedang dalam misi penyelamatan wisatawan yang terjebak di atas sebuah menara pengawas yang berada di lepas pantai. Nah, ini ada observasi. Nah, sekarang menurut kalian Pythagoras itu apa? Ya, sini silakan diamati gambarnya. Nah, di sini menentukan dan membuktikan teorem Pythagoras. A. Menemukan teorem Pythagoras pada segitiga siku-siku. Silakan diamati untuk gambar-gambarnya. Nomor A, B. Nah, di sini C dengan D. Silakan diamati. Nah, kita pelajari masalah-masalah khusus tentang hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini coba kalian amati. Kini amati secara seksama bahwa luas segitiga B, C, G dengan H. Nah, di sini ada B. Di sini adalah B. Terus yang selanjutnya adalah C. Yang selanjutnya adalah C, yang selanjutnya adalah G, dan yang selanjutnya adalah H. Ini adalah sebagai kita ambil di sini sebagai kubus atau misalkan persegi. Nah, luas persegi ADF dikurangi dengan luas segitiga ABC ditambah segitiga CFG ditambah dengan segitiga GEH ditambah juga dengan segitiga BDH. Nah, sekarang di sini misalkan di sini kita ambil untuk ADF. Nah, ADF di sini A, yang selanjutnya adalah D, selanjutnya adalah D. Nah, di sini yang selanjutnya adalah E, yang selanjutnya adalah F. Berarti kalau kita selidiki di sini adalah sebagai segitiga siku-siku. Nah, di sini sebagai segitiga siku-siku, maka untuk luas persegi panjang PCGH adalah seperti ini rumusnya. Berarti ada 29 satuan. Nah, yang selanjutnya luas persegi QRV dengan W. Nah, di sini PQR dengan W, di sini P.
R. Kita ambil di sini yang selanjutnya adalah untuk R, ya. Selanjutnya kita ambil adalah R. Yang selanjutnya adalah V. Yang selanjutnya adalah W. Nah, di sini adalah QRPW. Di sini kita ambil luas persegi PS2. Luas persegi PS2 dikurangi dengan luas segitiga PQR ditambah luas segitiga UPR ditambah segitiga TPW ditambah dengan segitiga SWQ. Nah, berarti di sini yang selanjutnya berarti kita ambil PS dengan U. Nah, di sini PS T dengan U. Nah, di sini sama adalah sebagai segitiga siku-siku. Nah, di sini ada sebagai segitiga siku-siku. Ini termasuk dari teorema Pythagoras. Nah, berarti ada 29 satuan. Nah, berarti yang ini juga termasuk teorema Pythagoras menggunakan segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Dan ini juga termasuk dari teorema Pythagoras karena ada yang segitiga sama kaki dengan ada juga segitiga semarang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini adalah menentukan teorema Pythagoras dengan segitiga siku-siku. Nah, sudah paham, kita lanjutkan. Nah, jika kumpulan potongan C dan D serta E dan F masing-masing dimasukkan ke bangun-bangun persegi yang ada di bagian atasnya, maka hasilnya akan seperti gambar 6.3 berikut. Selanjutnya, pindahkan potongan-potongan yang berada pada persegi yang ada di bagian kiri dan persegi yang ada di bagian bawah gambar 6.3 A dan B ke persegi kosong yang terdapat pada bagian ke kanan atas hingga diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.5 berikut. Amati khususnya untuk daerah-daerah persegi pada bagian sisi tegak dan sisi miringnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil di sini, misalkan 6.3, berarti 6.3 di sini ada gambar, misalkan gambar A, di sini ada gambar B, ya di sini ada gambar B. Nah, di sini kalau misalkan kita amati, berarti yang ini juga termasuk dari teorema Pythagoras. Ini Pythagoras karena memiliki segitiga siku-siku. Nah, kiri atas yang ada di bagian bawah gambar 6.3 A dan B ke persegi kosong yang terdapat bagian kanan atas. Nah, kanan atas pada gambar 6.5. Nah, berarti di sini, nah berarti kalau misalkan kita pindahkan ini segitiga untuk gambar yang B kita masukkan ke sebelah sini, berarti ini juga termasuk. Misalkan di sini kita masukkan, kita masuk, berarti di sini berarti untuk teorema Pythagorasnya adalah yang ini dan yang ini, itu adalah bentuknya teorema Pythagoras. Sedangkan untuk luasnya ada 29 petak dan luas yang selanjutnya ada 25 petak. Nah, sedangkan untuk luas ada juga luas yang 25 petak dengan luasnya dengan ada 4 petak. Nah, yang ini juga luasnya adalah 16 petak dan juga ada luasnya dengan 9 petak. Nah, di sini untuk materi yang ini silahkan dipahami ya, untuk menempelkan potongan C, D dan potongan E dan F masing-masing ke persegi di atas. Nah, jika kedua bentuk peragaan pada gambar 6.5 kita nyatakan secara umum, maka hasil adalah seperti gambar 6.6. Silakan di sini 6.6 diamati. Berarti untuk jumlah luas persegi sisi tegak A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan luas persegi miring.
C kuadrat. Secara aljabar, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, yang selanjutnya, untuk memastikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan jumlah luas persegi siku-siku, berarti di sini jumlah luas persegi siku-sikunya sama dengan luas persegi miring. Nah, berarti misalkan kita ambil ada sisi miring. Nah, di sini ini adalah sisi miring. Berarti ini adalah sisi tegak. Secara matematika, pengujian harus dilakukan secara deduktif. Kesimpulan tersebut dikenal sebagai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lanjutkan. Membuktikan teorema Pythagoras secara deduktif. Pembuktian bahwa segi 4 yang ada di sisi miring EFGH. Nah, di sini E, F, G, dan H. Berarti penerapan berikut segi 4 ABCD. Nah, berarti segi 4 ABCD. Yang kita ambil di sini adalah A, B, C, dengan D. Keempat, segi-segi yang berada di bagian-bagian pojoknya kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Berarti dari misalkan E, D, E, B di sini berarti E, B, berarti di sini F dengan C, berarti ini adalah kongruen sama. Berarti di sini untuk segitiganya adalah siku-siku, berarti segitiganya siku-sikunya adalah kongruen. Maka kesimpulannya, karena sudut G2 sama dengan 90 derajat, di sini kita ambil G. Nah, di sini adalah G2 dengan 3. Ini adalah 90 derajat. Kalau misalkan kita potong, untuk garis H dengan F, E dengan G itu sama adalah 90 derajat. Nah, terbukti bahwa sudut G2 siku-siku dengan cara yang sama akan terbukti pula bahwa sudut sudut E dan sudut F2 dan sudut H2 juga sudut siku-siku. Jadi EFG merupakan segi 4 yang berbentuk persegi. Nah, ini adalah bentuknya adalah persegi karena terpotong dari segitiga siku-siku. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebagai pembuktian segi 4 yang ada di sisi miring. Yang kedua, pembuktian kebenaran teorema Pythagoras secara deduktif. Perhatikan gambar 6.8. Segitiga ABC siku-siku, panjang sisi A segitiga ABC di depan sudut A, B, C berturut-turut adalah A, B, D, dan C. Sehingga panjang sisi persegi ACGF, BCKL, dan ABDE berturut-turut adalah B, A dengan C. Nah, kita bahas di sini. Jumlah luas segi persegi yang dibentuk oleh sisi tegak. Coba ada berapa di sisi tegak? Misalkan di sini A nih. Nah, di sini A, ini ada sisi tegak. Ini A sebagai sisi tegak. Dan ini adalah A sebagai sisi tegak. Ini adalah A sebagai sisi tegak. Berarti kalau misalkan sisi tegaknya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang A itu adalah termasuk sisi tegak. Berarti yang A ini adalah sebagai sisi tegak. Sekarang kita ambil B. Berarti yang B itu sebagai sisi sama, B juga adalah sebagai sisi tegak. Berarti sisi miring yang mana? Sisi miringnya adalah C. Berarti di sini untuk A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik 1, berarti di sini adalah ditambah bersama dengan C. Misalkan di sini sama dengan C. Ini adalah sebagai luas persegi bentuk bersisi tegak. Nah, jumlah luas persegi bentuk sisi miring berarti C kuadrat ABDE kita ambil di sini.
A, B. Di sini yang selanjutnya adalah A, B, D, E. D dengan E. Nah, di sini sama A, B, D, E ini adalah sebagai sisi miring. Nah, B berarti di sisi miringnya adalah C. Terus yang D ke E berarti sisi miringnya adalah C. Terus E ke A berarti sisi miringnya adalah C. Nah, ini adalah sebagai sisi miring. Nah, sekarang kalau misalkan luas ABD, luas ABD yang mana? Misalkan A, di sini misalkan A, B, D, terus yang selanjutnya adalah E. Berarti di sini ABDE sama, berarti sisi miringnya adalah C. Sedangkan untuk sisi miring yang selanjutnya adalah ABDE, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini adalah untuk membuktikan teorema Pythagoras. Berarti di sini ada sebagai sudut siku-siku. Pada segitiga siku sejumlah luas persegi yang dibentuk oleh masing-masing sisi siku-sikunya sama dengan luas persegi yang dibentuk oleh sisi miringnya. Rumus yang ditanya dengan tanda petak di atas dikenal sebagai rumus teorema Pythagoras. Kita lanjutkan. Teknik penalaran akar kuadrat menurut Rudolph. Nah, di sini untuk akar kuadrat menurut Rudolph dengan teknik perhitungan Rudolph, bilangan yang ditarik akarnya dipisahkan dua angka. Angka dari belakang. Pengajaran penarikan akar dimulai dari angka terdepan. Nah, berarti kita ambil angka terdepan, misalkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan sama dengan C kuadrat. Nah, berarti C kuadrat. Nah, masih ada satu teknik lagi. Teknik yang dimaksud adalah teknik mengeluarkan dengan cara cepat. Teknik tersebut diperoleh dari identifikasi atau kesamaan aljabar berbentuk A kuadrat sama dengan A ditambah B, A dikurangi B ditambah B kuadrat. Nah, di sini ada cara yang ini juga sama dan ini juga sama. Dengan menggunakan identitas aljabar tersebut, penguadatan suatu bilangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Misalkan kita akan menghitung kuadrat dari bilangan 16 dan 65. Gambaran teknik perhitungan adalah sebagai berikut. Nah, misalkan di sini adalah 16 kuadrat. 16 kuadrat berarti di sini ada 16, 16, maka penguraiannya 16 dikali 22 ditambah 6 pangkat 2, maka 222 ditambah 36 ini dari 6 pangkat 2, berarti hasilnya 256. Nah, ini penguadratannya, berarti di sini 16. Terus yang selanjutnya adalah 63 pangkat 2. Berarti di sini maka untuk penjabarannya 3969. Ini 65 pangkat 2, berarti penjabarannya 400,225. Nah, kita lanjutkan. Ini ada untuk penjabaran. Nah, teknik menguadratkan. Yang selanjutnya adalah teknik petakan di bagian tengah bilangan yang akan dikuadratkan, misalkan 16. Naik yang pertama, yang kedua naikkan atau turunkan bilangan 16 tersebut ke bilangan yang perkaliannya mudah dicongak. Misalnya bilangan yang perkalian mudah dicongak adalah 10 dengan 20. Jika 16
kita turunkan ke bilangan 10, berarti turunnya adalah 6. Karena turunkan 6, maka bilangan di sebelahnya kanan harus dinaikkan 6, sehingga menjadi 22. Sebaliknya, jika kita memilih 16 dinaikkan ke bilangan 20, yakni naik 4, maka bilangan di sebelah kiri harus diturunkan 4 menjadi 12. Yang keempat, perhatikan kedua cara menguadratkan bilangan 16 tersebut diperoleh keduanya memberikan hasil akhir sama, yakni 256. Yang kelima, dengan cara yang sama kita dapatkan 16 pangkat 2, berarti 256. Berarti misalkan A-nya nilainya sama, A kuadratnya misalkan sama, berarti yang B kuadratnya berarti harus sama, ya. Berarti yang C-nya juga hasilnya harus sama. Nah, ini adalah untuk teknik menguadratkan. Lanjut untuk contoh soal. Hitunglah panjang sisi tegak segitiga di samping berikut. Diketahui jika panjang, sisi miring, dan salah satu sisi tegaknya pada suatu segitiga siku masing-masing adalah 16 dan 65 satuan. Nah, kita bahas untuk jawabannya. Misalkan panjang sisi miring atau sisi tegak lainnya adalah B. Dengan menggunakan teori Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Didapatkan, nah ini adalah rumus untuk menentukan untuk sisi tegaknya. Berarti di sini C dikurangi dengan A. Berarti di sininya A-nya berapa? A-nya itu adalah misalkan di sininya. Berarti untuk A-nya ada 16. Sedangkan yang C-nya adalah 65. Karena yang kita tentukan adalah panjang sisi tegak lainnya, itu adalah B. Nah, sisi tegak. Berarti di sini 6 pangkat 2. Berarti kira-kira berapa 6 pangkat 2? Oke, tadi kita bahas itu. Kalau misalkan 6 pangkat 2, berarti kita kembali lagi kepada kuadrat. Berarti 65 dikali dengan 65. Berarti kalau misalkan 65 dikali 65, berarti kira-kira hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 4.225. Misalkan nih, pangkat yang ini misalkan 425. Misalkan kita ambil pangkatnya di sini 4.225. Nah, 225 dikurangi 16 pangkat 2. Berarti kalau misalkan 16 pangkat 2 kira-kira berapa? Berarti 256. Berarti di sini 256. Berarti 256. Berarti yang selanjutnya 4.225 dikurangi dengan 256. Berarti hasilnya berapa? 3.900. Coba berapa? 3.969. Berarti di sininya 3.969. Nah, berarti di sini kenapa kok bisa 63? Jadi panjangnya sisi tegak adalah B-nya 63. Nah, kita cari di sini, apakah benar untuk hasilnya itu adalah 3.969. Nah, sekarang kita pengecekannya.
Berarti untuk pengecekannya kita bagi aja di sini, bisa misalkan 3969. Berarti coba kita bisa menggunakan, kita ambil untuk coba kita bagi dulu. Misalkan kita bagi yang paling besar, berarti boleh dibagi dengan, coba kita bagi 63. Kalau misalkan 63 berarti hasilnya ada 3.900, misalkan 3.969 dibagi 63, berarti hasil, kalau misalkan hasilnya 63 berarti 63 pangkat 2. Nah, berarti 63 pangkat 2, berarti untuk sisi tegaknya adalah 63, sedangkan untuk sisi miringnya, sedangkan kalau misalkan untuk sisi miringnya, misalkan di sini adalah sisi tegaknya adalah 63. Kita ambil di sini adalah 63. Terus kita ambil yang selanjutnya untuk sisi miringnya adalah, untuk sisi miring 6, untuk sisi miringnya berarti di sini 65 ya. 65 dengan sisi yang selanjutnya adalah 16. Berarti ini ada sebagai untuk nilai dari teorema Pythagoras. Nah, di sini ada sudah dijelaskan tentang contoh soal. Nah, silakan dipahami. Nanti ada beberapa soal yang akan Bapak kasihkan. Yang Bapak silakan mulai tanyakan, dan kalau misalkan sudah paham, ini ada beberapa soal ya. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.